Halo Sobat Ketiga, perkenalkan nama saya Hamim Reina Maulana dengan NIM 22020037, Prodi D3 Fire and Safety. Di sini saya akan menjelaskan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di industri, namun juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya aktivitas di kosan maupun di luar kosan. Pengertian bahaya atau wajar, yaitu semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya pengertian risiko. Risiko yaitu kombinasi kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan tersebut. Di sini ada macam-macam hajar. Yang pertama mekanik, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, dan yang keempat kimia, dan yang kelima ergonomi, yang keenam psikologi. Selanjutnya ada tingkatan pengendalian risiko, dan dimana yang ada paling efektif dan kurang efektif. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan fisik dari bahaya, dan yang kedua substitusi, mengganti bahaya, dan yang ketiga ada rekayasa teknik, mengisolasi manusia dari bahaya, dan yang keempat ada administrasi, merubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur, dan yang terakhir ada APD, menggunakan alat pelindung diri. Jatuh dari motor bisa menyebabkan berbagai macam cedera, mulai dari yang ringan seperti luka gores atau memar, hingga yang serius seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan kematian. Lalu selanjutnya ada pengendalian resiko, dan di mana di sini ada eliminasi. Yang pertama, gunakan perlengkapan keselamatan, dan yang kedua, pelajari dan patuhi aturan lalu lintas, dan yang ketiga, pelatihan berkendara, dan yang keempat, periksa kondisi motor, dan yang kelima, perhatikan kondisi jalan, dan yang keenam, jaga jarak aman, dan yang ketujuh, hindari kondisi berkendara yang berbahaya, dan yang terakhir, pakai teknik berkendara yang tepat. Selanjutnya ada substitusi. Untuk menggantikan atau mengurangi risiko kecelakaan motor, kita bisa mempertimbangkan beberapa pendekatan dan tindakan pencegahan berikut: regulasi dan penegakan hukum, aturan keselamatan, penegakan aturan penggunaan helm, batas kecepatan, dan larangan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selanjutnya ada rekayasa teknik. Yang pertama desain dan infrastruktur jalan, dan yang kedua teknologi kendaraan, dan yang ketiga material dan desain kendaraan, dan yang terakhir ada simulasi dan uji coba. Selanjutnya ada administrasi, dan yang pertama laporan kecelakaan. Setelah kecelakaan terjadi, segera laporkan ke polisi dan pihak berwenang setempat. Dan yang kedua ada dokumentasi, ambil foto dan video dari tempat kejadian, termasuk kerusakan kendaraan, cedera yang dialami. Dan yang ketiga ada asuransi, hubungi perusahaan asuransi, segera hubungi perusahaan asuransi Anda untuk melaporkan kecelakaan. Dan yang keempat ada medis dan perawatan, pastikan semua yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Dan yang terakhir ada proses hukum, laporkan ke polisi, pastikan laporan polisi lengkap dan akurat ini. Dan yang kelima ada alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD untuk pengendara sepeda motor sangat penting untuk mengurangi risiko cedera serius dalam kecelakaan. Yang pertama ada helm, dan yang kedua ada jaket pelindung, dan yang ketiga ada sarung tangan, dan yang terakhir ada sepatu. Mungkin penjelasan dari saya itu saja. Bila ada kata kurang yang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.